Gini ya, jadi Muslim menurut saya tidak pernah mau berdiri pada sejarah yang utuh, tapi mereka ingin mengotak-atik sejarah. Contoh, kata Allah mereka klaim itu nama. Walaupun di kalangan Muslim sendiri kan masih terbagi dua, ada yang mengatakan itu bukan nama, ada yang mengatakan itu nama. Di situ, itu yang pertama. Baru kata Tuhan. Kata Tuhan juga oleh orang Muslim. Mereka klaim bahwa Tuhan sama dengan Allah. Padahal kata Tuhan ini kan sebenarnya terbitan orang Kristen ketika menerjemahkan kata kurios menjadi kata Tuhan yang diadopsi dari kata Tuhan. Penambahan huruf A membedakan ketuhanan Yesus yang berbeda dengan ketuhanan-ketuhanan yang lain. Bahwa Yesus ini bukan Tuhan yang biasa, tapi Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi hal ini disangkali oleh saudara kita Muslim ini. Ditambah lagi, para pembuat kamus besar bahasa Indonesia tidak mempertimbangkan etimologi atau sejarah kata. Tapi mereka mengacu kepada entah untuk apa kan begitu. Saya sih memahaminya seperti itu. Gak tahu kalau kawan-kawan yang lain gimana. Iya, kalau kita ke sejarah, tapi kan orang Kristen ini kan banyak yang awam nih bro. Jadi kadang-kadang berpikir bahwa sesembahannya kita dengan Islam itu sama. Akibatnya itu bisa menyebabkan orang tuh jadi convert gitu loh. Dengan ini yang masih awam ya. Nah saya ini salah satunya sebenarnya dulu. Hampir. Ya itulah dia kan, makanya kita harus gencar untuk menjelaskan bahwa ya itu kan ada dalam istilah bahasa Indonesia kan sebenarnya sebutan sama, tulisan sama, tapi bisa makna berbeda. Apel dengan apel kan, satu buah, satu merek laptop. Nah, di situ. Jadi makanya ya di sini kita perlu kejujuran terhadap data sejarah itu dan juga Muslim harus mampu memiliki cara berpikir begini. Mereka harus mampu memahami konteks teologi Kristen pada kitabnya, pada Kristennya. Jangan pernah mereka memahami teologi Kristen itu dari sudut pandang Islam. Enggak nyambung. Dan kita juga tidak bisa kita memahami teologi Muslim dari sudut pandang teologi kita tidak nyambung. Makanya sebenarnya kan kita coba mengusung dialog di CIA. Silakan umat Muslim paparkan keyakinanmu, penjelasanmu dengan datamu. Dan kita tanya dan kita uji datamu itu. Mereka juga seperti itu. Silakan paparkan keyakinanmu dengan data-data kitabmu, dengan data sejarahmu. Kita uji. Tapi kan sampai hari ini kan tidak ada apologet Muslim yang berani kayak gitu. Coba kalau ada berani. Semua apologet Muslim yang masuk ke CIA kan rata-rata polemikus kan. Kan dasarnya mereka lemah soalnya. Ya itu dia. Artinya berarti ada kebenaran yang takut mereka untuk mempertanggungjawabkan. Iya Ada kan? kamu nih, Pak Erben. Ya nggak apa-apa. Kalau dia mau ngomong-ngomong. Jadi menurut aku itu sih yang perlu. Lihat aja sejarah itu. Mau dibikin film apa? Khilafah Nusantara itu kan. Udah diserong-serongkan. Sejarah aja mau dibikin sama mereka. Aku kemarin bahas sejarah kan. Selama ini kan Kristen kan dituduhkan agama penjajah. Setelah saya baca sejarah, dan boleh dikatakan begini ya, Belanda itu datang tahun 1800. Iya, 1800-an Belanda. Kalau POC memang 1500-an ya. Tetapi yang menjadi catatan begini, Kristen ke Indonesia, kalau Indonesia Sabang sampai Merauke, sudah datang tahun 645. Pokoknya lebih dulu Kristen masuk ke Indonesia daripada Islam. Karena Islam menyebar ke Indonesia ini tahun 800. Itu data sejarah. Jadi di sini saya lihat, saya nggak tahu juga ya, mengapa para kaum sejarawan ini nggak pernah mau memberikan sejarah yang utuh. Menurut saya sejarah itu sejarah yang kepentingan golongan tertentu. Terus ini juga yang mengenai Belanda tadi ya.
Jadi sebenarnya yang menjajah Indonesia ini kerajaan-kerajaan di Nusantara itu sendiri. Kan mereka menjual sebenarnya kan tanahnya dikasih hak. Kemudian ada perang. Jadi kayak ada murni bisnis perdagangan gitu lalu. Lalu dia lama-lama jadi kayak tuan tanah kan begitu. Oke, saya kasih tunjuk ya. Kemarin aku berikan data ini sih hasil dari membaca beberapa website ya. Jadi tahun 400 sampai 1636 sudah ada kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kerajaan terakhir ini kerajaan Majapahit 1478 ini yang terakhir. Kemudian tahun 800 sampai 1600 sudah ada kerajaan Islam. Dan yang menaklukkan kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan Demak. Karena kerajaan Demak kan di Jawa. Majapahit di Jawa. Nah ini. Tapi ada juga pernah kerajaan Kristen di Indonesia tahun 1515 sampai 1942 ini daerah Sulawesi. Baru masuknya penjajah, kalau kita lihat ini Portugis ya, Indonesia Timur 1512. Perhatikan ya. Jadi kalau Nusantara kita mengacu dari Majapahit di Nusantara, maka sebenarnya Portugis, Belanda tidak pernah berhadapan dengan Majapahit. Enggak pernah. Kita lihat ini tahunnya kan. Tahun 1478 dengan 1512. Pertanyaannya di sini, mengapa kerajaan Majapahit ini sampai sekarang tinggal puing-puing boleh dikatakan? Ya ini yang menaklukkan kerajaan Demak. Caranya bagaimana? Ya tidak lain tidak bukan. Ya ada perang. Ada angkat senjata lah, angkat pedang. Jadi kalau kita mau mengacu sejarah dari sini, Belanda nggak pernah berhadapan dengan ini, dengan kerajaan Majapahit. Tapi kalau Belanda berhadapan dengan kerajaan di sini, ya tentu ada dengan kerajaan-kerajaan yang sudah Islam ini, tahun 1600-an, karena mereka, ini pun nggak ada lagi sebenarnya ini. Lihat ya, 1800 ini masuk. Sementara kerajaan ini, 1000 ini, baru ini Kristen masuk ke Indonesia itu tahun 645. Kalau kita mau pakai Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di Sumatera Utara itu, daerah baru sama dengan daerah Deli Serdang. Jadi ini data. Jadi kalau Indonesia disebut Sabang sampai Merauke, Kristen sudah lebih datang. Daerah Batak ini. Artinya tuduhan sejarawan yang menyatakan Kristen disebarkan oleh penjajah, ini menurut saya tuduhan yang sangat tidak berdasar di situ. Ini juga sih bro, kita tidak pernah, kalau saya, kita nggak pernah dengar tuh atau baca sejarah bahwa mau Belanda atau Portugis masuk ke Indonesia, terus maksa-maksa penduduk lokal, kamu harus masuk Kristen, kamu harus ini di bawah todongan senjata, nggak ada. Nggak ada. Karena kan gini, ini yang menurut saya sejarah yang tidak utuh disampaikan dan ini tidak mencerdaskan ya. Karena di Belanda pada tahun ini, negara dan agama itu kan sudah beda, sudah dipisah. Hukum negara dengan hukum agama itu sudah dibedakan. Inilah kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Tapi ini setelah masuknya Islam, seluruh kerajaan ini kan boleh dikatakan ya tidak ada lagi kekuasaannya, beralih menjadi kerajaan Islam semua. Inilah kerajaan Islam paling banyak. Ini dia. Ini di Aru, Ternate, Samudra Pasai, Goa, Pagaruyung, Brunei, Malaka, Sulu, Cirebon, Aceh, Banten, Banjar, Kaliawat, Johor, Panjang, Mataram, Bima, Sumbawa, Kesepuhan, Kanoman, Siak. Siak ini kalau sana di apa nih ya? Delhi, ini Medan ini, daerah Medan. Lingga, Yogyakarta, Surakarta. Tadinya ini kan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di sini semua, tapi beralih menjadi kerajaan Islam. Pertanyaannya, bagaimana terjadi? Tapi ada mengatakan klaim dakwah, tapi ada mengatakan tidak. Ya ini kembali harus lihat sejarah. Kalau menurut catatan Lia Lestari dari kitab Dharma Gandrung sama Sabdo Palon, memang khususnya kerajaan Majapahit itu ditaklukkan dengan
ada mengangkat senjata. Nah, ini. Kerajaan ini kalau apa? Larantuka, Siau, Manado, Tagulandak. Nah, kalau POC ini kamar dagang dari 1612 sampai 1800, tapi Hindia Belanda itu 1800 sampai 1949, jadi 149 tahun baru negara Belanda. Kalau ini kan kamar dagang. Dan ini murni sebenarnya kan kekuasaan. Karena waktu itu negara-negara Eropa kan membagi dunia ini dalam beberapa kekuasaan. Contoh Inggris berkuasa di sini, Jerman berkuasa di sini, Prancis berkuasa di sini. Prancis itu kan banyak arahnya kan daerah Afrika itu. Kalau Inggris itu kayak Australia, Kanada, dan lain sebagainya, Malaysia. Jadi itu Iya. murni kekuasaan. Dan ini tidak berkaitan dengan agama, karena Setuju. sejak ini ya, sejak Perang Salib, maka agama dan negara kan ada kesadaran itu dipisahkan. Ya. Jadi poinnya ini sebenarnya ketika nih ada Belanda berkuasa gitu, itu memang murni kekuasaan. Nggak, yang tadi saya bilang nggak pernah itu mereka misalnya yang sudah dipaksa, kamu harus masuk Kristen di bawah tedungan senjata atau apa pedang gitu, nggak ada. Ini sangat Makanya sangat berbeda jauh. Kalau makanya kan dulu Belanda seperti itu, Indonesia semua mungkin udah Kristen kan begitu. Tapi makanya kan tidak seperti itu tentang Kristen. Bali, Pak Erben. ya, Bali gimana Bali? Bali itu sebenarnya orang-orang yang dari Jawa itu ketika sudah mengalami serangan, mereka melarikan diri ke Bali. Iya, Itu karena melarikan diri. Bahkan orang-orang Hindu Buddha yang di kerajaan Hindu Buddha ini ketika diinvasi, mereka kan lari ke gunung. Makanya sekarang ini kan orang Hindu Buddha itu kan banyak di daerah gunung seperti daerah Tengger, iya Bromo. Bromo itu kan di atas kan mereka. Kenapa? Karena ya itu kondisinya. Cuma kan ini kan nggak bisa diungkap sekarang. Bukan nggak bisa diungkap sih. Ada kepentingan politik atau kepentingan golongan tertentu untuk membahas hal ini. Sebenarnya harus diungkap ini supaya jujur kita terhadap sejarah, yang mana yang benar sebenarnya. Di situ sih. Baru kalau kita berbicara Indonesia sebenarnya kan boleh dikatakan kebangkitan nasional, nasionalisme di Indonesia ini tahun 1908 sampai tahun 1942. Ini artinya sekitar 30-an tahun ya. Baru disebut namanya kebangkitan nasional. Sebelumnya itu di Indonesia ini ada kerajaan-kerajaan, ya kerajaan Islam. Jadi belum Nusantara namanya, belum Indonesia namanya, masih kerajaan Islam. Sampai tahun ini, 1600-an ini, kemungkinan ada kebangkitan nasional. Ketika dari 1600 ini kan sudah mulai ada datang para penjajah. Jadi kerajaan-kerajaan ini ya berperang, kerajaan-rajanya sendiri. Walaupun dalam beberapa kasus kerajaan-kerajaan yang ada di beberapa daerah ini bersepakat melawan yang namanya Belanda. Tapi ada juga yang harus kita jujur ya. Ini pertimbangan sejarah ini. Peninggalan-peninggalan Majapahit, boleh saya katakan kita memiliki, Nusantara ini sudah memiliki peradaban yang tinggi loh. Salah satu sudah bisa memiliki bangunan-bangunan candi Borobudur yang bagus. Bahkan kalau kita lihat puing-puing peninggalan itu termasuk udah maju loh. Contoh dalam bidang seni, sudah ada patung-patung yang sangat bagus. Dalam seni bangunan, arsitektur, sudah maju loh. Tetapi ketika masuk ini ke Indonesia, menurut saya ada kemunduran loh. Contoh, bangunan-bangunan tidak ada lagi yang megah seperti di zaman Hindu Buddha ini. Iya. Baru kemudian ketika masuk Belanda, baru ada kemajuan di Indonesia. Kalau kita mengikuti data tadi ya, data tadi ini mana ini? Belanda masuk 1800, artinya sekitar 149 tahun. Karya Belanda di Indonesia ini ada loh. Kalau kita lihat bangunan-bangunan arsitektur, banyak peninggalan Belanda. Kita lihat jalan-jalan, kita lihat rel kereta api, kita lihat perusahaan-perusahaan banyak loh. Perkebunan-perkebunan banyak. Jadi kalau dikatakan bahwa Hindia Belanda ini menjajah, oke, kita setuju, tetapi jangan hanya sampai di situ. Harus diberitakan juga, contoh irigasi-irigasi peninggalan Belanda, ada banyak loh di Indonesia. Jembatan-jembatan dan semuanya banyak.
Banyak loh karya-karya yang ditinggalkan mereka ini. Makanya kalau kita setuju dengan pendapatnya Paul Jang, Belanda ini sebenarnya tidak memeras bangsa Indonesia. Karena semua warga yang bekerja ketika mereka membangun jalan raya, mereka kerja keras membangun bendungan atau membangun rel kereta api, sebenarnya mereka dibayar loh, tapi dibayar kepada rajanya, kepada para sultan itu. Jadi sultan ini dibayar oleh pemerintah Belanda, tapi sebenarnya justru dikatakan yang memperbudak itu ya sultan itu. Buktinya kenapa ya? Para sultan kan nyaman kan. Para sultan kaya, hidupnya nyaman, keluarganya baik. Tapi masyarakat enggak. Kenapa? Karena para sultan mendapatkan uang dari Hindia Belanda, tapi tidak peduli dengan rakyat. Ini analisa sejarah yang menurut saya masuk akal. Tapi bagaimana kita meneliti sejarah ini? Ya ini opini kita lah, pendapat kita ini. Oke, itu aja deh. Oh, domba kecil. Iya lah. Ah, Dengar aku. Kan udah aku dengar itu. ya itu dia maksud aku. Iya, kalau aku nampak udah bagus lah kasih itunya. Memang udah benar kayak gitu. Belum ada Belanda, Majapahit maju-maju aja. Jadi Majapahit yang namanya Raja Majapahit itu hancurnya gara-gara anaknya itu yang agamanya itu. Itu ada kisahnya lah, bukan gara-gara anaknya sebetulnya. Diprovokasi dengan datangnya Mereka-mereka itu. ya. Lalu dihajar sama oleh Brawijaya, mereka lari terbirit-birit, terus mengadu ke Demak, minta tolong. Karena orang Majapahit itu sudah apa namanya, nista atau apalah, kayak diolok-olok apa menista lah. Akhirnya marah lah, karena agamanya anaknya ini kan. Nah, habis itu diserang lah itu bapaknya. Nggak peduli bapak. Yang penting siapa yang menghina ajar. Itu bukti lah. Ya itu, jadi Jadi orang-orang sekarang kena hasutan seperti itu, gelap mata langsung, nggak mau cari kebenarannya, hantam kromo. Itu. jadi berarti gerakan membela agama itu memang sudah sejak dari dahulu ya. Iya, Izin ikut komentar ya. boleh Silakan, aja. Bu. Yang jelas ini berdasarkan ini ya pengalaman. Kalau selalu mereka juga sebut Kristen itu kan agama penjajah. Dan selalu kalau saya dulu saya sering bilang nggak ada sejarahnya tertulis itu ataupun di ini itu kalau itu Belanda itu maksa pribumi untuk masuk Kristen, nggak ada, yang ada misionaris kan yang datang. Kebetulan saja mereka itu memang berkebangsaan sama dengan yang mereka sebut penjajah itu, tapi tidak ada sejarahnya. Bahkan melalui Belanda juga kan banyak pembangunan sama seperti yang dijabarkan tadi siapa itu tadi. Yaitu. Bapak Kanteng. Banyak istana-istana yang masih bahkan sampai saat ini masih bisa dinikmati kan, jembatan istana-istana yang jadi istana negara itu kan semua peninggalan Belanda kan, gedung-gedung benteng kayak ada di Makassar itu banyak lah. Dan itu terus mereka itu kan kalau debat itu kan selalu paling ilmunya si Zakir Naik itu satu orang ngomong itu pasti semua juga pada ikut itu pasti itu bahasanya mana kayak mana ayatnya pasti gitu-gitu ya. Mantap, asumsinya Anda ini mantap. Bukan asumsi, itu fakta itu, Munir. Kau bantah lah. Beda. Jadi menurut Ibu ini yang Tuhan siapa? YHWH lah. Oh, bukan Yesus ya? Ya, Yesus itu kan sama. Kata Yesus kan aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu sebut kalau Tuhan, satu, kamu umat pembangkang. Nah, kalau satu berarti dilahirkan juga. Ya? Munir.
Kalau YHWH satu itu berarti roh ya, dikalikan. hadir ke Terus dunia dalam lahir. wujud manusia, namanya Yesus atau Yesua Hamashiach. Ya kan Tuhan Munir. nih. Kemarin aja sudah dijelaskan. Kalau aku dan Bapak adalah satu, berarti Hah? dilahirkan juga Tuhannya. Berarti ya bapaknya juga ikut dilahirkan kalau Yesus dan Oh, bapaknya. memang Tuhan hanya boleh ada di satu tempat gitu. Kalau sudah ada di rahim, nggak boleh lagi ada di tempat lain di surga gitu. Begitukah logikanya? Iya, kalau sudah lewat di rahim itu, ya namanya Tuhan yang najis. Tuhan Itulah. najis. Munir. Bedanya. Karena Bedanya Tuhanmu gimana tahu? hanya bisa kalau di satu tempat, bisa diam dan membatu di satu tempat. Makanya kamu rasa aneh ketika ada Tuhan yang maha kuasa hadir ke dunia dalam rupa manusia, kamu tidak bisa terima kan? Dan itu seolah-olah bertentangan dengan akal sehatmu, padahal akal sehatmu yang tidak berfungsi. Katanya Tuhan Anda maha suci, maha tinggi. Tuhan maha kuasa, maha suci, maha mulia, tetapi tidak mustahil baginya hadir di tempat yang sederhana, bahkan sekecil rahim Maria. Itu faktanya. Yang si Allah SMP pasti tidak bisa lakukan. Oh kan, oke. Berarti yang Bapak itu ikut dilahirkan, ikut disalib ya? Munir tahu nggak sih? Jujur nih. Bapak dilahirkan, Bapak ikut disalib. Anda ini jujur. Jangan buat itu kamu, buat berita palsu kamu. Orang dia mengakui kok barusan. Yang dilahir, halo. Pak Erben, pernah kalau ngomong Tuhan seperti itu bisa hadir di mana saja. Tuhan itu roh ya. Saat dia hadir dalam wujud manusia, tentu dia harus melalui proses yang dilalui manusia juga kan. Dia kan bukan jadi manusia jadi-jadian kan. Gak mungkin manusia jadi-jadian. Justru itulah dia rela membatasi dirinya jadi manusia. Gak ada yang gak mungkin kok. Sama aku seperti juga manusia. bisa. Beda banget dengan manusia yang pingin disanjung-sanjung layaknya Tuhan tuh. Semua manusia bisa juga lewat dalam kandungan kok. Padahal manusia biasa tapi pingin disanjung-sanjung layaknya Tuhan. Ketika Tuhan yang beneran hadir terus merendahkan dirinya, kalian pertanyakan, aneh. Munir. Jadi gini Bu ya, Tuhan itu ya kalau dikandung di situ ada proses melahirkan. Dan saat melahirkan di situ ada darah nifas najis. Dan barang siapa yang keluar dari barang najis itu tidak layak disebut Tuhan. Munir susah. Aku juga bisa. Itulah bedanya. Kalau Tuhan masih bisa. Semua orang juga dari dalam kandungan, apa istimewanya? Tuhan yang benar itu mau di mana saya, dia tetap suci. Tidak akan kehilangan kesucian dan kemuliaannya hanya karena dia berada di tempat yang sederhana, bahkan yang kamu anggap tidak layak. Karena dia kesuciannya itu sudah benar-benar itu yang melekat dengan dirinya dan tidak bisa dihilang, apalagi tidak bisa berkurang, apalagi hilang seperti yang kamu maksud. Aku mau tanya Munir. Ada Tuhan dijagai. Munir, kau jawab dulu ya. Munir, Tuhanmu maha hadir enggak? Ya maha hadir, tapi nggak perlu turun ke dunia, masuk ke dalam perut ciptaan. Berarti gini, kalau maha hadir, dengar dulu, yang saya tanya aja. Tuhanmu maha hadir enggak? Iya, maha hadir dong. Ada enggak di dunia ini yang tidak dihadiri dia? Ada enggak tempat di dunia yang tidak dihadirinya? Bukan, kalau ada enggak? Pasti hadir. Oke, jadi gini, kau bilang tadi Tuhanmu maha hadir. Yang maha hadir itu kemuliaannya atau Tuhanmu? Kemuliaannya enggak perlu Tuhan sana kemari, apalagi disalib. Sekarang saya tanya sama kau. Pernah enggak Nabi Muhammad melihat kemuliaan Allahmu itu? Ya pernah. Di mana? Juga pernah kok. Di mana? Di alam semesta ini bukti adanya Allah saya. Loh, sebelum Allahmu menyatakan diri kepada baginda nabimu, apa yang ada di alam semesta ini sudah diklaim Allah kami. Kenapa Allahmu baru mengklaim itu abad ke-7? Sedangkan ribuan tahun sebelumnya Allah kami sudah klaim bahwa itu ciptaannya. Ciptaannya gimana? Loh,
Tuhan Sekarang belajar saya tanya baru sama ada. kau. Sekarang saya tanya sama kau. Tahun berapa sih Islam ada? Islam ada. Sejak Iya. Nabi Adam, Islam sudah ada. Oke, kitabnya apa? Kitabnya ya mushaf. Mushaf yang tidak Mana? perlu Di mana kita sekarang? ketahui. Di mana sekarang? Sudah musnah. Di mana Injil pun mushafnya? yang dibawa Yesus. Injil pun sudah musnah. Jadi Di nggak mana? perlu Di tahu. mana? Di mana? Kok bisa musnah? Kenapa Allahmu tahu- mengatakan bahwa kalian bahkan Nabi kalau ragu-ragu harus bertanya kepada ahli kitab? Waktu Ya, itu ada ahli siapa kitab. dulu? Iya, siapa ahli kitab? Siapa dulu? Siapa ahli kitab? Siapa ahli kitab? Siapa ahli kitab? Adalah pengikut Yesus, pengikut Nabi Isa yang asli. Oke. Waktu itu kan Yesus Muslim. Sekarang nih. pengikut Banyak Isa yang gitu. kamu maksud itu siapa? Siapa pengikut Isa yang asli? Ya, para Hawariun. Siapa? Siapa? Ya, termasuk Barnabas, termasuk Di mana datanya? Di mana datanya? iya ada di kisah Israiliyat tuh banyak. Di mana? Di mana di Quranmu? Di Quranmu di mana? Coba. Ada nggak nama Barnabas di kitabmu? Coba. Ya banyak. Tunjukkan. Ada pasti. Mana ada. tunjukkan? Jangan hanya ada. Jangan kau jadi Nggak bego. bisa. Aku soalnya nggak pegang HP. Udah Oh, sebutkan ada. aja di mana Qurannya. Kau kan penghafal Quran. Artinya para murid Nabi Isa itu. Siapa nama muridnya? apa yang- Siapa nama muridnya Nabi Isa? Jadi Nabi Isa itu. Siapa Yesus nama tidak muridnya? pernah bawa Enggak. Siapa nama muridnya? Kitab Lukas, Yohanes. Oke. Siapa nama muridnya? Jadi yang di kitab di Anda itu. Enggak. Siapa nama Kata ibu muridnya? tadi. Siapa nama muridnya? Kata ibu tadi. Siapa adalah nama firman muridnya? Tuhan, katanya. Siapa nama muridnya? Udah jelas-jelas Lukas itu kata Lukas ini adalah hasil penelitian Iya bagus hasil penelitian daripada Nabi Muhammad nggak pernah meneliti apa-apa. firman Yesus secara langsung. Nabi Muhammad Kalau pernah itu meneliti tadi- apa? Coba. Apa hasil penelitiannya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad banyak. seperti, Apa dari penelitiannya? Fir'aun, dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa dia masih tenggelam di sungai, di laut, kan? Loh, di kitab Suatu kami sudah kejadian. dikatakan bahwa Firaun itu tenggelam bersama pasukannya. Iya, tenggelam. Ya sudah, di kitab kami sudah disebutkan itu. Masalahnya apa, Tenggelamnya Pak di mana Munir? dulu nih? Loh, kitab kami Tenggelamnya kan di mana dulu? Loh, kitab kami kan kitab yang sudah lebih dahulu menuliskan itu tentang Firaun. Oke. Kitab Anda kan PB, mana nak? Loh, kitab kami PL dan PB. Jangan ngaku Loh, aku. Makanya PL itu kamu jadi orang muslim memang harus jadi muslim itu harus jadi orang bodoh. ngaku kayak ngaku. kamu. Boleh Tapi gua bilang tempeleng maju, 5 marah detik, tuh. Le? Ya tempelengin aja dia ini. Oke, Tampilin Munir. ya. Kau ganggu aku nyanyi kau. Tes satu dulu. Jadi gini, Munir. Kau Cek, cek, cek. katakan Fir'aun mati di mana? Di laut. Di sungai inilah. Iya. Di sungai Terus ini. muminya ditemukan di laut apa di darat? Di laut lah. Ah! Aneh. Enggak selamanya di laut. Tentu kan kalau Firaun orang ada ditemukan di kalau dasar tinggal di laut. laut itu pasti ke dasar laut, ke pantai juga, Mampus. ke darat Ya. juga. Jadi kau buktikan Namanya aja. juga di 5 bawah arus detik kan. tampeleng kau. Lanjutkan, aku mau nyanyi dulu. Lompat-lompat. Oke, di mana Firaun ada? Firaun. Sekarang jelaskan di PB mana? Loh. Bahwa Kitab kami sejak dahulu itu PL dan PB. Gak yakin kau ya? Ini saya kasih tunjuk samamu ya. Ini saya kasih tunjuk. Ya, saya kasih Silakan, Pak tunjuk. Irben. Ini bahwa Paulus sudah menggunakan PL. Paulus yang kalian tolak itu. Ya, lihat perkamen. digunakan. Sementara ajarannya nggak pernah tahu. Loh, kau makanya kalian apa itu umat muslim itu kan umat yang ahistoris. Jadi Ngaku-ngaku sehingga PL, tapi tidak ada satupun ajaran PL yang kalian terapkan di kekristenan itu. loh. Aneh, Munir, Yang banyak Munir. hukum Taurat Ini malah Oh, oke. Nanti kita bahas. bukan menjadi hukum karunia. Bahas. Oke, kita bahas nanti. Siapakah ini ya? Lihat. Ya, lihat ini Paulus ini. Jika engkau kemari bawa jugalah jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen-perkamen itu. Perhatikan ya.
Apa yang dimaksud dengan perkamen? Kitab-kitab Taurat, kitab-kitab para nabi. Dor. Paulus menggunakan kitab-kitab PL itu. Ini namanya perkamen. Paulus menggunakan itu. Gunanya apa yang menggunakan? Loh, perkamen itu, kitab-kitab PL itu. Perkamen, bro. Pak, Perkamen. Semua PL mengajarkan apa? Loh, oke, saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Jadi supaya kamu jadi orang cerdas, ini saya tunjukkan PL. PL, di mana PL mengajarkan puasa? Yesus puasa. Loh, kau bilang PL, heran. Sekarang ini. Kau bicara PL, oke. Oke. Kamu akan melakukan segala pekerjaan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir tempat. Enggak, berat dulu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau di bumi atau di bawah. Ada batu hitam itu, Hajar Aswad. Oke. Patung itu. Loh. Goblok itu kalau bilang bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau ada di bumi di bawah. Batu itu menyerupai apa? Ya, menyerupai apapun, menyerupai apapun yang ada di langit. Dibuat. Dibuat. Iya, dibuat itu kok batu. Apa dibuat oleh manusia? Dibuat manusia kok dikumpul-kumpulkan itu. Apa dibentuk? Oke, udah ya. Itu dikumpulkan manusia itu. Pernah dicuri, dibawa lagi. Oke, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Perhatikan ya. Kalian sujud, cium, ribut-rebutan. Bahkan dikatakan dulu batu itu warna putih, hitam karena dosa. Dosa itu menyedot dosa katanya kan. Nah, kau rasakanlah itu. Lihat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalian pernah mengenal nama Tuhan enggak? Enggak. Enggak pernah kalian mendengar nama Yahweh. Kau mau bilang apa lagi, Munir? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kalian nggak pernah menguruskan hari Sabat. Patung Yesus, sujud ke patung Yesus. Loh, patung Yesus itu nggak ada patung Yesus. Itu hasil karya seni itu. Itu karya seni itu. Loh, itu karya seni. Orang Kristen nggak anti karya seni. Oke, udah ya. Lihat, ingat kuduskan hari Sabat. Kau beribadah hari apa kau, Munir? Hari Jumat kan? Oke. Tidak bakalan hilang kesuciannya. Iya, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan. Oke. Nah, ini Dor, lihat ini ya. Jangan membunuh. Munir, di kitabmu banyak kali perintah untuk membunuh orang apa? Kaum kafir. Paling banyak itu. Enggak pernah ada ayat di kitabmu mengatakan mengasihi kaum kafir. Iya. Ah, itu kan ketahuan aslinya kan? Jangan berzina, Munir. Berzina itu istri lebih dari satu berzina, Munir. Istri lebih dari satu itu berzina. Jangan mencuri. Dengarkan ya. Jangan mengucapkan saksi dusta. Kalian bisa takia. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Nggak boleh ngambil istri orang, istri anak. Atau hambanya laki-laki nggak boleh. Hambanya perempuan nggak boleh. Lembunya, keledainya. Nggak boleh dirampas, nggak boleh dirampok. Udah. Siapa yang melanggar ini, Munir? Kocak dulu. Siapa yang melanggar ini? 10 hukum Taurat ini. Kalau istrinya nggak boleh, berarti anaknya boleh gitu. Loh, semua anaknya juga nggak boleh, istrinya nggak boleh, apalagi istri cukup satu. Istri cukup satu. Ini anak gadis seorang, ada nggak? Loh, istri hanya satu, Munir. Ya, tunjukkan. Oke. Adam dan Hawa, Adam itu diciptakan istrinya berapa, Munir? Dengar dulu. Enggak. Loh. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Ini jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Lihat ini. Atau apapun. Itu mana? Anak-anak gadis. Ya apapun, itu termasuk anak di dalamnya, nggak boleh diingini. Apapun. Kau ngerti nggak apapun? Nggak boleh minjem beras. Ya nggak boleh diingini. Bukan minjam, beda mengingini. Ya, mengingini. Iya, nggak boleh mengingini anak orang. Nggak boleh mengingini anak mantu. Itu apapun. Iya. Iya, nggak boleh. Siapa yang melanggar ini, Munir? Siapa yang melanggar? Makanya. Ya itu yang kamu puji-puji itulah yang melanggar ini semua.
Mana? Oke, ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ini lihat ini, membunuh, berzina, mencuri, mengucapkan saksi dusta, Gimana? takia. Di mana orang Islam melanggar? Coba. Loh, membunuh. Sekarang Dia gantian. kan Di mana? Di ngakui mana? itu cuma berdasarkan kaum aja kan. Berzina. Berzina itu tahu Munir. Berzina tahu Munir. Menyembah selain Allah Yahweh itu berzina. Memiliki istri lebih dari satu itu berzina. Oke, sekarang Anda nyembah siapa, Bang? Saya menyembah Allah Yahweh. Kenapa rupanya? Kan Yesus kata Ibu tadi aja, Yesus. Loh, makanya kau harus dengarkan aku. Ini ya, saya kasih kau Tuhan supaya Yesus. cerdas. Berarti tadi itu nggak tahu apa-apa. Itu asumsi aja, benar berarti. Oh, jangan gitu, bro. Oke. Munir, tahu sendirilah kamu itu jangan Oke. banyak. Ntar ya. Dengarkan ya, Munir ya. Lihat. Kau lihat layar nggak? Ya. Jadi, dalam konteks PL, menyembah raja itu sah. Ya, ini. Lihat ini. Supaya Munir jangan bodoh terus. Berhala pun Kenapa kamu disembah. tadi bilang bahwa jangan menyembah apapun yang ada di dunia ini? Kenapa ayatnya mengatakan seperti itu? Berarti kontradiksi ayat Anda itu. Jangan mengadakan sesembahan apapun. Gitu kan? Hah? Jangan ada bagiku Tuhan-Tuhan lain yang ada di dunia ini. Loh iya, memang Ya, nggak ada Tuhan kami selain Yahweh kok. Sekarang yang disembah itu menurut Anda barusan siapa? Ya, Nah, saya itu tuh. sebentar. Saya menyembah Ini Yesus. Munir. Kalau raja disembah itu tanda ketundukan, bukan Iya. masalah keagamaan. Yang nggak Ini- boleh ini lihat penyembahan ini. itu kan keagamaan itu. Iya. Yang ada sesuatu di luar Tuhan. Lihat ini ya. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah aku ya Tuanku Raja." Raja disembah. Ya Yesus juga disembah. Kenapa? Karena Yesus raja segala raja, nggak ada masalah. Tapi Raja bukan dia berarti bukan Tuhan. Udah. Loh. Bilang, Ini lihat ini data, makanya matamu pakai, bro. Ini lihat berarti ini. Ibu tadi itu salah ya bilang Yesus Tuhan itu. Ya Yesus Tuhan kok, nggak masalah. Enggak masalah. Berarti gimana nih? Loh, Tuhan itu kan arti penguasa. Makanya kamu itu dari dulu diajari tetap bodoh kamu. Tuhan kami kan Yesus kan Tuhan. Tuhan itu kan artinya penguasa. Yesus penguasa. Nggak yakin kau Yesus penguasa? Tuhan. Lihat, Mana saya kasih. ada Tuhan Maha Kuasa membutuhkan penciptaannya untuk Justru itulah Munir. Lihat. Maha Kuasa, kan? Lihat ini, lihat ya Munir. Makanya kau jangan bodoh Kalau terus. Tuhan Aku kasihan lihat kau lihat ya. Aja dari langit. Yus 28. Lihat dulu. Ini lihat ini data ini ya. Lihat. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus itu berkuasa, penguasa dia. Penguasa di bumi di surga. Bapa di surga, ya Allah Yahweh. Kalau sampai sekarang kuasanya nyata. Kalau Tuhannya Pak Munir gimana? Kalau tidak diberi kuasa enggak ya? Loh, masalahnya ini sudah diberi. Jadi nggak ada lagi istilah kalau. Berarti Yesus itu hamba yang diberi kekuasaan. Boleh. Loh, sekarang saya tanya samamu, siapa hamba di dunia ini? Siapa hamba yang berkuasa di bumi di surga siapa? Banyak. Siapa? Loh, siapa? Nabi Muhammad berkuasa di bumi di surga? Nabi Muhammad. Tadi katanya banyak. Coba sebut satu. Iya, sebutkan siapa yang berkuasa di bumi di surga? Nabi Muhammad. Oke, Nabi Muhammad udah pernah ke surga enggak? Iya. Orang mati dia enggak bangkit-bangkit kok. Bolak-balik dia ke surga. Loh, bolak-balik. Isra Mi'raj mimpi kok. Isra Mi'raj itu peristiwa mimpi itu. Kau nggak yakin? Nanti ku baca data nanti. Munir mulai kejang-kejang. Nanti ku baca data Isra Mi'raj itu mimpi gimana kau? Ini lihat ya, ini ya. Yesus itu diberikan oleh Allah Bapa Yahweh itu kuasa di bumi di surga. Tuhan itu artinya kan penguasa. Kurios. Ya Yesus disembah sebagai kurios, penguasa di bumi di surga, nggak ada masalah. Baru Yesus ngomong begini, lihat ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada nggak hamba utusan di dunia ini yang bisa menyertai manusia sampai akhir zaman? Baginda Muhammad nggak menyertai. Loh, sampai akhir zaman, bukan akhir zaman sampai kapan cuman, Ben? sampai akhir zaman. Lagi, Ben.
Oke, Akhir sekarang zaman ini kapan bisa akhir jadi 2 zaman? tahun lagi. Oke, Akhirnya di sekarang akhirat itu, lihat, kamu lihat. nggak disertai. Lihat, Kamu saya masuk kasih neraka data, saya sendiri, kasih katanya. data. Kau jangan takia di sini. Lihat ya, Akhir 24. zaman. Lihat, lihat, Akhir lihat. zaman bukan akhirat. Ini lihat ini. Kemudian tiba Kecuali kesudahannya. Kau lihat, saya berbicara dengan data, tenang. Kau jangan kepanasan. Kalau bicara sama saya itu data, bukan takia. Lihat ya. Kemudian tiba kesudahannya. Bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Kapan akhir zaman? Ketika Yesus mengalahkan iblis mematahkan dan salib-salib. loh, enggak mematahkan salib dikatakan di sini, Iya. mengalahkan pemerintahan-pemerintahan di dunia ini, kekuasaan-kekuasaan, kekuatan-kekuatan, termasuk kekuatan iblis. Nah, lihat ya, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semuanya di bawah kakinya. Perhatikan, nanti di akhir zaman itu, ketika Yesus datang kali kedua, seluruh kekuasaan di dunia ini ditaklukkan, diselesaikan oleh Yesus. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Perhatikan ya. Maut sudah dikalahkan, tapi belum dibinasakan oleh Yesus. Kemenangan Yesus, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa maut dikalahkan. Tapi belum dibinasakan. Kapan maut itu dibinasakan? Ketika Yesus datang dalam kemuliaan. Ya, perhatikan ayat 28, 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Ayat 28 ini perhatikan ya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ini sudah selesai karyanya. Jadi jangan kau main-main dengan Yesus, Munir. Ya, pada saat itulah Yesus akan balas dendam. Enggak ada Yesus balas dendam sama orang Kristen. Yesus enggak ada balas dendam. Coba Pak Munir, pikirkan baik-baik. Kedatangannya untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Masa untuk tujuan itu coba? Kamu pikirkan baik-baik deh. Coba pikirkan. Herodes. Coba ada itu. Masa untuk membunuh babi? Itu Matius 24, ada Mesias palsu. Iya, Mesias palsu ada. Pengikutnya pun akan dibantai sama Yesus. Loh, lihat, Mesias palsu memang akan dihajar sama Yesus, tapi bukan balas dendam. Tapi itu artinya Yesus menegakkan hukum seadil-adilnya, termasuk Munir masuk neraka. Itu hukum keadilannya. Itulah Yesus akan berterus terang, enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian perusak. Iya, enyahlah kau semua. Hai kau pembuat kejahatan. Siapa yang berbuat jahat? Yang membunuh, berperang, yang poligami, semua nanti masukkan neraka itu semua. Tidak seorang pun yang memanggil aku Tuhan, Tuhan tuh akan. Ini kembali lagi muncul kebodohannya. Memang iyalah. Kalau orang hanya manggil Yesus Tuhan, nggak akan masuk surga kok. Tapi kalau mengakui Yesus Tuhan, percaya menyerahkan hidupnya kepada Yesus sebagai Tuhan, itu selamat. Kalau hanya mulut, apa gunanya, Munir? Coba kalimatnya dipahami baik-baik, Pak Munir. Oke ya. Tidak semua orang yang memanggil Tuhan, berarti kan Yesus tidak menolak dipanggil Tuhan. Tidak semua orang itu artinya sebagian, Munir. Iya. Tidak semua. Dengarkan ya. Ada lagu begini, Munir. Tidak semua laki-laki berharap kepada. Artinya tidak semua, artinya sebagian aja. Tidak semua. Masa kau nggak bisa memahami kata tidak semua? Artinya sebagian. Ya kalau semua Islam tentu. Ya, kalau menurut ajaran iman Kristen, Muslim, kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penguasa di bumi di surga, nggak masuk surga. Itu menurut iman kami. Kadaluarsa, mana kadaluarsa? Bangsa Israel. Loh, Yesus diutusannya untuk bangsa Israel. Lihat ini ya, Juru Selamat dunia. Lihat, ini Juru Selamat dunia. Jadi kalau ada orang bangun gereja di dunia ini, di Indonesia ini, kamu wajib marah karena Yesus sendiri melarang muridnya untuk keluar dari bangsa Israel. Oke, lihat ini, lihat. Lihat dulu. Ya, ini. Semua data, Munir. Lihat ini ya. Lihat ini, Juru Selamat dunia. Perhatikan. Dan mereka berkata kepada perempuan ini, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia
Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Data-datanya ada Munir. Sebab kita, Akhirat. jika mereka oleh Akhirat siapa pengenalan yang mereka, menyelamatkan? juru selamat dunia. Akhiratnya enggak. Loh, juru selamat dunia. Dunia ini diselamatkan oleh Yesus. Akhiratnya enggak. Loh, Akhiratnya makanya Yesus kau itu. punya mata baca. Jangan kau kayak Pandi, mulut mata ayam. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan, juru selamat kita, Yesus Kristus. Lihat ya, ini. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia, men. Akhiratnya enggak kan? Loh, juru selamat dunia. Kau punya otak, kok enggak nalar sih, gimana? Ayo domba kecil, seruduk. Akhiratnya mana? Oke. Akhiratnya 1 menit 2 tampar 15 kali. Gig. Sekarang aku tanya sama Ampun, menghakimi Bang. orang Ampun, Bang. Kristen siapa? Ampun, Bang. Lo enggak, aku tanya. Yesus, Bang. Di akhirat besok yang menghakimi manusia siapa? Yesus, pertanyaannya gini, Bang. Atas perintah siapa kau menuhankan aku? Katanya. Kau sudah kejang-kejang. Ya kan kamu juga sama. Yang Lu kutanya, pernah nggak Kata Yesus. yang menjadi hakim besok siapa? Yesus. Oh, Kata bukan Yesus. Allah. Kau atas perintah Bukan siapa Allah. kau menyembah aku? Menuhankan aku. Ini ada baru lagi nih, asik ini. Oke, aku bisa Saat ajar Pak itulah Domba. Kristen akan kebingungan cari dalil, Bang. Nah, Itulah bukan Kristen akan kebingungan cari tunggu. dalil. Yang menghakimi besok siapa? Ya kata kamu Yesus. Berarti dengar. Tanya kau. Pak Muni. Ya Allah lah. Allah yang Islam menghakimi. kan apa? Kalau Islam kan Allah. Bagaimana Allah menghakimi orang Kristen? Ya melalui para malaikat lah. Kan nggak perlu. Lo yang Namanya orang menghakimi itu. malaikat apa Allah? Nyambung. Loh, Namanya yang menghakimi- Tuhan. Yang menghakimi itu siapa? Tinggal suruh-suruh selesai, Bang. Lah iya, yang menghakimi besok itu siapa? Allah apa malaikat? Oh, Bukan, Allah itu nggak perlu untuk sudah cukup 1 menitnya, udah kejang-kejang dia. Lanjut Lalai. Enggak, Bang. Yang Ya. menghakimi itu Pak Munir, Mana jangan kamu? terlalu sering, ntar lidahnya keseleo. Aku tanya, Yang yang aku- menghakimi aku- siapa? Coba apa yang ngomong kamu kau. Tak mute, ada tamu aku. kerjakan itu tangan kau sendiri, terus kaki kau akan berbicara, mulut kau tuh terkunci, mata pun tertutup, matamu pun tertutup, kan ada lagunya. Jadi yang menghakimi siapa? Yang menghakimi siapa Pak Munir? Menghakimi Allah. Oh iya. Nanti yang menghakimi Kristen siapa? Nah, saat itu bukan di akhirat ya, di akhir apa? Loh, kedatangan menghakimi Yesus yang kedua kali, Menghakimi. Yesus yang kedua kali, dia akan menghakimi orang-orang Kristen. Dia akan menanyakan atas perintah siapa kau menuhankan aku? Atas perintah PB katanya. Di mana ayatnya? Nah, saat itulah kau akan kebingungan untuk mencari dalil. Akan mematahkan Ada satu salib dan pembingungan, membunuh babi. sahabat. Coba. Itu apa coba? Oh iya Apa itu. Mengatakan Katakan salib dalam membunuh kemuliaan babi. hanya yang Gimana ngurusin yang kayak coba? gitu. Suaranya robot. Jadi gitu Apa Munir itu? ya. Robot suaranya. Munir, saya mau bilang sama kau. Kau coba carilah dulu. Mau manusia kek, mau nabi kek, mau guru kek, mau Tuhan. Yang lebih suci, lebih kudus, lebih agung, lebih benar, lebih perkasa daripada Yesus. Tunggu Lai, sabar Lai. Sederhana aja. Sabar, Mau tunggu, kau tunggu, bilang, Lai. ya. Biar gua tuh peleng dulu dia dulu. Tadi yang menghakimi Kristen siapa? Yang menghakimi Kristen nanti di akhir zaman, bukan di akhirat ya. Itu Yesus. Oh Yesus. Terus bagaimana dia menghakiminya? Iya. Baru gini Dom. Nah, kan Tunggu, kena biar kutampar smackdown ini. kan langsung. Bukan, dia ini. Semua orang Dengarkan ya. memanggil aku Tadi Tuhan. kau bilang Yesus hanya untuk orang Yahudi. Akan masuk Tapi surga. sekarang kau bilang Yesus menghakimi orang Kristen. Tadi kau Iya, bilang karena Yesus kau hanya untuk orang menuhankannya. Yahudi. Tapi sekarang kau bilang, Seandainya- kalau Yesus hanya untuk orang Yahudi, buat apa dia menghakimi orang Kristen? Enggak apa-apa. Iya, karena kau Logikamu di mana? Biarin dulu. Saat biar- itulah Yesus akan berterus terang. Ya. Lama kau di Menghakimi sini, kau tapi di nggak hadapanku. pinter-pinter kau. Gimana Yesus Saat menghakimi itulah. orang Kristen? Saat itulah Yesus akan berterus terang kepada Kristen itu.
Nyala kau dari hadapanku. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Kamu itu sekalian perusak apa? Kamu tahu nggak? Itu tuh nabi palsu. Tunggu dia ngelantur. Bagaimana caranya Yesus menghakimi Kristen? Ayo coba. Ya tentu kan urusan Yesus nanti. Aku kan nggak tahu Bang bagaimana caranya. Tentu ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, salah satunya pertanyaannya. Kau tadi ngomong apa? Siapa suruh salah satunya pertanyaannya adalah atas perintah siapa kamu menuhankan aku? Itu pertanyaan yang paling tersulit di kekristenan. Atas perintah siapa? Oh, atas perintah Yesus. Aku tidak pernah ngomong seperti itu. Terus aku bilang gitu, kenapa? Atas perintah Yesus. Nah, lalu kata Yesus selanjutnya gini, mana ayatnya? Nah, banyak ayatnya. Gimana gitu? Dalam Yohanes dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Dia bukan berasal dari bumi. Nah, terus. Kata Yesus, warna teksnya apa? Warnanya apa? Merah apa hitam gitu kata Yesus. Gimana itu? Yang teksnya ada yang merah, ada yang hitam. Nah, terus apalagi? Karena kalau merah gini Dom. Dalam teks Yunani nggak ada merah, nggak ada hitam, semua sama di perkamen. Sabar dulu. Ayo, terus. Ya, kata Yesus, warnanya hitam apa merah? Nggak tahu ya, aku cari dulu katanya. Oke, kan udah tanya sama aku. Kristen itu mencari, ternyata hitam, Bang. Nah, saat itulah Yesus akan berterus terang, enyahlah kau dari hadapan. Jangan dulu. Lalu domba tanya, "Lu ente siapa, Bro?" Tak gitu kan. Aku Yesus. Oh gitu ya. Lu disalib enggak? Enggak. Lu bukan Yesus lu. Tak gituin. Lo bukan Yesus. Yudas. Iya, nanti kan aku tanya sama Yesus. Kamu siapa? Yesus. Kamu disalib? Enggak. Lu lahir kamu yang lahir di bawah pohon kurma ya? Iya. Kok tahu? Lu tahu lah. Kau bukan Yesus. Kau pulang aja dulu. Kau panggil Yesus asli yang disalib itu ke sini. Kayak gitu kan? Berarti yang datang itu bukan Yesus, Isa. Duh, makanya ada perdebatan. Asumsi. Benar ya? Ada orang kafir, orang Kristen marahin Yesus nanti. Malah orang Kristen yang dimarahin kok. Karena apa? Yang saya sembah itu yang disalib, bukan yang kabur. Nah, ya udah Pak Munir, kita pakai ayat yang Pak Munir pakai tadi aja ini. Dalam akhiratnya Islam itu ada perdebatan. Jadi Allah dengan hambanya berdebat. Orang Kristen akan berdebat dengan Isa yang palsu. Makanya kalau dia tanya-tanya aku terus nanti banyak, Yesus akan menanyakan mana hitam gini. Oh iya aku tanya, ente siapa bro? Kayak gituin. Yesus. Tadi aja tuh yang Pak Munir singgung tuh, tidak semua yang berseru kepadaku Tuhan. Coba. Nggak perlu ayat bro. Dia kan suka pakai itu tuh. Beda, coba ini dilihat itu. Sudah pengangkatan ini, sudah di akhirat. Jadi ini antara ya udahlah kalian. Coba buka Filipi 2 Pak Erben. Filipi 2 sampai 11. Coba Filipi Pak. Kita Filipi. Jadi dia kan nggak percaya di akhirat. Jadi kita tunjukin aja. Filipi itu kitab apa kata Yesus? Enggak kenal Yesus. Sebentar. Ini sebagai dalil Bapak ini. Aku malah sebentar. Filipi, kata Yesus. Kitab yang dia akui tadi yang dia pakai Pak Munir kan nggak percaya. Saya tunjukin kepada Bapak supaya nama Yesus berlutuku putus segala yang ada di langit dan yang di atas dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jelas Pak ini. Segala lidah, tapi bukan Yesus. Sedangkan ayatnya mengatakan kan Pak Munir ini dia akan selamat. Kau percaya kepada semua lidah apa kepada Yesus? Pak Munir ini kan mau pakai yang ada kata-katanya Tuhan Yesus yang tadi itu. Coba ada yang bisa bantu tunjukkan nggak biar kita ini di situ. Tidak semua yang berseru kepada Tuhan tadi. Minimal tagnya warna merah lah gitu kan. Coba Pak Munir baca baik-baik di situ. Di Lukas ya. Itu nanti ada hubungan sama Filipi 2 ayat 10 tadi, Bro. Penghakiman terakhir ya di Lukas, kalau nggak salah. Matius 7, 21. Nah, itu tuh Matius 7 tuh.
Nah, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan bernubuat demi nama siapa itu? Bernubuat demi nama Tuhan Yesus. Terus, siapa yang bernubuat demi nama Yesus? Kuasanya nama Yesus di situ, Islam coba. apa Kristen? Yang bernubuat mengusir setan demi nama Yesus, Islam apa Kristen? Itu. Lihat nggak kuasa nama Yesus di situ, Pak Munir? Iya. Kamu yang sering bernubuat mengusir setan demi nama bernubuat Yesus. demi nama siapa coba? Emangnya aku dukun kata nama Yesus. Iya, mengusir setan demi nama siapa? Setan. Nama Yesus. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan menjadi anggota umat Allah. Tetapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, lo Munir. Sekarang penyaliban Yesus itu apakah perintah? Jadi ada ya. Jangan kau lari-lari topik kalau kau. Nama Yesus ya. Nyambung bro. Tapi tidak melakukan ayat 21 ini, ayat 21 kita lihat ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Bukan semua orang ya. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan demi namamu? Pada waktu itu aku akan berseru datang kepada kamu. Aku berkata, aku tidak pernah menyala daripada aku yang pembuat kejahatan. Siapa ini yang berseru memanggil Yesus Tuhan Tuhan? Kita lihat dari atas ya. Lihat. Adalah para nabi-nabi palsu. Lihat ini ya. Memang nabi-nabi palsu itu untuk menyesatkan orang memakai nama Yesus, tapi hanya untuk mengelabui. Dan orang-orang seperti inilah yang akan dienyahkan oleh Yesus. Nyala daripada kamu pembuat kejahatan. Iya. Itu dan maksudnya. kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena Tuhan setia dengan firman-Nya. Pak Munir mulai, ini kedoknya kelihatan. Itu kan itu kan beda. Iya, jadi makanya masalahnya kan gini Pak Munir. Buka 2 kitab itu. Loh, mana 2 kitab ini? Itu bawa TB, satunya Matius. Mana? Pak Munir nggak lihat di situ ya, poinnya di situ ya Pak Munir. TB sama BIMK itu kok. Pak Munir bisa lihat itu ya. Ada kuasa di dalam nama Yesus ya, di bawahnya disalahgunakan. Mana Lukas itu? Kau bodoh kali kau. Ini lihat nih. Di bawah itu Lukas. Bodoh kali kau lihat ini. Sama enggak? Sama enggak? Lihat Pak Munir. Ini satu terjemahan biasa. Satu itu bahasa Indonesia masa kini, bahasa sehari-hari. Pak Munir, kau itu apa yang merasuki kau? Oke, fokus di ayat itu ya. Iya, udah lihat ini. Coba Pak Munir baca ulang-ulang ya. Coba. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah buas, serigala yang buas. Menyamar seperti domba, artinya memakai nama Yesus. Tetapi sesungguhnya mereka serigala. Jadi adakah orang Islam menyamar sebagai domba? Amit-amit. Loh, bukan hanya kalian. Waraka bin Naufal memakai nama Yesus, Isa. Kalian kan klaimkan Isa kan Yesus kan? Nah, kau pastikan dulu. Kau pastikan dulu. Yesus bukan Isa, pastikan dulu. Kok ke situ? Enggak. Kalian kan pakai nama Isa kan? Nama Yesus kan? Enggak katanya. Mulai bohong. Bohong. Kalian yang klaim bahwa Isa itu Yesus. Kalau kami katakan Isa bukan Yesus, tapi kau bilang Yesus Isa. Yang akan diusir Yesus. Itu nabi-nabi palsu itu yang menyamar sebagai domba. Oh iya. Yang menyamar sebagai yang datang intinya semua makhluk itu dihakimi Allah, cuma Kristen dihakimi Isa. Karena orang Kristen kenal Isa, akan ditendang tuh Isa. Minggir lo bukan Yesus. Lo nggak disalib, lo kabur dari penangkapan, ya. Yang lo lahir di pohon kurma kan, ya kasihan banget lo, minggir lo. Gitu orang Kristen akan menjawab gitu. Kata Yesus kecuali yang menjalankan kehendak Bapa yang di surga. Iya, apa kehendak Bapa? Boleh kita lihat ya. Siapa? Apakah Bapa memerintahkan kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu
Oke, kita lihat ya. Tenang, tenang kau, bro. Kehendak Bapa ya. Nah, apakah Bapak itu Kehendak Bapa. Lihat ini. Ini. Oke. Maka Yesus disalib. Apa kehendak Bapa itu? Katanya. Iya. Lihat ya. Puasa, sholat, itu kan enggak Bapak. Ntar dulu, ini nanti kau lihat. Sabar. Ke gereja bukan kehendak Bapak. Terus minum alkohol bukan kehendak Bapak. Terus Oke. Yohanes 8 ayat 42. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ada lagi di sini kehendak Bapa ya? Bohong itu, bohong. Loh. Alah. Oke ya. Perhatikan Yohanes 6 ayat 40. Oke. Ya, udah ini. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Betul ya. Jadi kehendak Bapa itu apa? Supaya semua orang percaya kepada Yesus. Iya. Percaya bukan Bapak itu Pak. Iya, percaya. Makanya Pak Munir ini dari tadi goblok terus. Udah dibilang raja pun disembah, tapi bukan. Kau udah dijelaskan tadi. Dalam konteks orang Yahudi, yang disembah itu bukan hanya Allah. Hei Munir, kok bodoh terus kau Munir? Kau itu bersembunyi di balik kosakata. Loh, sekarang oke, menyembah. Oke. Menyembah sebagai Tuhan. Lihat ini, dia menyembah sebagai raja segala raja, sebagai Tuhan pengertian penguasa, iya. Ujung-ujungnya kamu bilang Tuhan ya sama aja walaupun. Oke, lihat ya. Jadi tadi udah jelas ya, kehendak Bapa semua manusia diselamatkan melalui betul. Yesus. Itu sekarang Bapak dan aku adalah satu. Itu yang Oke, kita ini saya mau kasih kau supaya cerdas. Ini ya. Kita lihat menyembah raja. Neng, lihat ini ya. Ini kalau menyembah itu Munir biar tahu kau ya, Pak Stephen, ribut. Pak Munir, biar kau tahu ya, menyembah itu kalau konteks Alkitab yang disembah itu bukan hanya Allah. Bukan hanya Bapa di surga. Tapi berhala pun disembah oleh para penyembahnya. Raja disembah sebagai raja. Ya, lihat ini. Tuanku raja. Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Saul itu disembah oleh Daud. Berarti kau bisa nyembah presiden? Ia bisa nyembah presiden sebagai penghormatan, bukan sebagai sang pencipta. Kok aneh sih Pak Munir logikanya? Aneh kamu, makanya kau itu apa? Otaknya itu nggak jalan, terlalu kecil kali. Ciut, perlu kau disuntik untuk vitamin otak. Berarti ini lihat ini. Lihat dulu. Ini lihat ini, Tuanku raja. Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Daud loh menyembah Saul di sini, karena Saul waktu itu raja. Daud itu masih perwi apa-apa, masih prajurit. Tapi bukan disembah sebagai Allah. Kami juga begitu, kami menyembah Yesus bukan sebagai Bapa Yahweh dia, bukan. Tapi kami menyembah dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dengan Bapaknya setara enggak? Iya jadi gini, kami menyembah Allah Bapa itu sebagai Sang Pencipta, yang darinya Yesus berasal. Oke, setara enggak? Loh, kan udah dibilang tadi, aku datang dan keluar dari Bapa. Kau makanya bohong, ayat itu bohong. Iya, lihat ya, lihat ya. Keluar dari Bapak apa keluar dari Bunda Maria? Jurus biasa itu. Ini biasa itu. Lihat ini ya, Munir. Lihat ini, lihat. Ya. Keluar dari perut Bunda Maria apa keluar dari Bapak? Keluar dari Bapak lah dia. Masuk ke dalam rahim Maria. Kemudian dengar ya. Dia keluar dari Bapak, masuk ke dalam rahim Maria. Kemudian Maria melahirkan. Kenapa? Karena ketika dia keluar dari Bapa, dia adalah firman. Tetapi ketika dia keluar dari rahim manusia, dia sudah datang sebagai manusia. Sekarang, saya mau tanya samamu. Ada enggak manusia yang keluar dari Bapa masuk ke dalam rahim manusia, kemudian menjadi manusia yang sempurna tak berdosa? Ada enggak? Emangnya roh kamu itu ciptaan siapa, Ben? Loh, roh saya ciptaan Allah Bapa di surga.
berarti sama. Enggak beda kok. Yesus juga itu. Enggak beda. Beda apa? Yesus itu firman menjadi bedanya manusia, wanita perawan dia, enggak ada benih laki-laki. Aku karena bapak mamaku jatuh cinta. Oh, berarti Beda. berarti firman bapaknya cuma Yesus saja. Yesus. Ya, hanya nggak ada Yesus lagi yang menjadi firman menjadi manusia. Coba, siapa di dunia ini Berarti firman setelah menjadi Yesus manusia selain keluar, Yesus? Setelah Yesus keluar nggak berfirman lagi itu bapaknya. Loh, firman Allah kan maha kuasa. Maha kuasa, tahu kau maha kuasa? Berarti banyak. Berarti Loh, yang maha kuasa itu bukan bicara banyak. Kau ngerti nggak maha kuasa? Kalau firman Allahmu memang kan terbatas. Firman Allah kami kan maha kuasa. Jadi kalau kamu pakai acuannya Allahmu itu yang terbatas dengan Allah kami yang maha kuasa, nggak nyambung bro. Ketinggalan zaman loh. Pak Munir ini dari tadi cuma lari-lari aja terus dia. Ini lihat ini ya. Bapak, lihat ya. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Pertanyaannya, siapa manusia di dunia ini yang datang dan keluar dari Bapa? Melalui Rahim Perahu Maria, firman menjadi manusia. Coba, siapa? keluar dari Bapa. Iya. Ini sebelum dunia ada, lihat ini ya. Ini. Misal nih, kamu datang dari Jakarta. Lo beda. Jakarta itu enggak surga itu. Tapi kamu singgah di Jawa misalkan. Kamu dari mana? Lihat ini, lihat ini bentar. Pak Munir, tes IQ-nya dulu deh berapa? Iya, IQ-nya. Saya aja bisa paham. Oke, lihat ini ya. Yohanes 17 ayat 5, Munir, saya kasih tahu lagi. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saya mau tanya samamu, siapa manusia di dunia ini sudah ada sebelum dunia ada? Salomo. Loh, Salomo itu. Salomo tahun abad ke-7, abad ke-8 sebelum Masehi kok hidup. Sedangkan Yesus baru lahir kok. Loh. Makanya Munir lihat ini ya. Jangan karena Pak Munir Muslim jadi bodoh gitu loh. Sejarah Bapak ini nggak benar. Apakah di zaman Yesus Salomo sudah ada Yesus? Ada yang bernama Yesus? Yesus itu masih ada sebagai firman. Sebagai firman di dalam diri Allah. Nah, berarti bukan Yesus. Loh. Jangan kau ini Yesus yang ngomong ini, lihat ini. Yesus yang ngomong ini, lihat dia. Warna merah ini, warna merah. Ini lihat ini, warna merah ini. Oke, aku tanya. Tadi kau bilang warna merah. Sekarang aku tunjukkan warna merah, kau tolak. Munir, otak kau sungsang kurasa ini. Ada. Ini lihat ini. Nih ya, lihat ya. Oke, kalau ada berarti Musa nyembah Yesus dong. Ya, dia menyembah Allah yang ada di dalamnya firman. Dan Yesus masih firman dalam diri Allah. Loh, dia ada sebagai firman. Lihat ini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan kumiliki di dalammu sebelum dunia ada. Sekarang ayat 24. Perhatikan nih, kau baca ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapa mengasihi Yesus, Bapa mengasihi Sang Firman sebelum dunia ada. Iya, Ben. Sekarang saya tanya samamu, Allahmu ngapain sebelum dunia diciptakan? Allahmu itu ngapain sebelum dunia diciptakan? Kau jawab dulu. Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Iya, sudah ada sebagai firman. Firman Allah sudah ada memang sebelum apapun yang. Ya udah, betul. Baguslah kau ngerti itu. Ya, Yesus adalah firman Allah. Ada ayatnya. Oke. Dari semula bersama Bapa itu di mana tuh? Aku dari semula bersama Bapa itu di mana itu? Ini. Engkau telah mengasihi sebelum dunia dijadikan. Sudah jelas. Sedangkan yang mengatakan firman. Munir. Pada mulanya firman dan firman itu bersama-sama dengan Bapa. Kamu kok nggak cerdas, Munir. Ayo, Pak Munir. Itu bukan perkataan Yesus. Pak Munir. Perkataan Yohanes. Pak Munir. Kamu hanya menyangkal aja. Sekarang ku tanya sama Munir. Sebelum dunia ada, Allahmu itu ngapain? Salah, tanya ke aku, memang aku ketemu gitu. Berarti kitabmu yang sempurna itu nggak bisa menjawab. Kalau kau tanya aku, ngapain Allahmu sebelum dunia ada? Ya mengasihi firman. Mengasihi firman ke siapa? Ya mengasihi firman yang ada dalam dirinya lah.
Makanya Allah itu maha kasih. Kasih Allah itu kekal. Ngomong sendiri gitu. Loh, Kan nggak Allah ada itu kan kekal. Kasihnya kekal. Nah, Itulah membuktikan bahwa Allah kami itu kasih kasih kepada adanya. siapa? Sebelum ada alam semesta Kasih pun kepada dia siapa? bisa mengasihi. Karena dia kasihnya kekal. Allahmu nggak ngerti kasih. Makanya dalam kitab Quran nggak ada ajaran mengasihi. Yang ada hanya berbuat Ya, baik kepada orang yang berbuat baik. ngasih duit kepada siapa? Loh, bukan kasih Kan duit nggak tuh ada kau. orang waktu itu. Nggak ngerti kau arti mengasihi ya Tuhan. Ya, ada Otakmu kasih IQ berapa sih kau itu? duit. Mengasihi itu ngerti gak sih artinya itu? Masa Mengasihi sih itu bukan kasih duit. bukan memberi. Kasih apa? Itu Oh, beda. berarti kalau Apa, Pak Munir apa? ini mengasihi istrinya hanya duit, ukurannya duit. Cintamu, Iyalah, kasihmu ngasih jelek ini, kali. ngasih nafkah lahir batin. Nah. Ini namanya kasih ya itulah. Udah ya Pak Munir ya. Jadi Kasih aja. Pak Munir ini nggak ngerti. gitu, Bang. Kamu belajar bertakia untuk belajar pintar. Jadi gini Bang. Makanya Gini, kau Bang. selamanya bodoh kau. Aku tak ajari ya 3 menit ya. Nggak usah kau ngajari, nggak ada yang Jadi, bisa kau ajari. Barang siapa ya kecuali yang melaksanakan perintah Bapa yang di surga. Iya, kami Sekarang- melakukan perintah Bapa di surga. Sekarang Herodes menyalib Yesus itu perintah Bapa yang di surga gitu. Pak Herodes Munir, menyalib Yesus. ukuran yang dipakai Pak Munir itu nggak jelas. Bukan. Mana ada Herodes Perintah menyalibkan Bapa. Yesus? Kau bodoh Siapa kali yang Munir. Raja siapa? Raja Herodes kan? Bukan Herodes yang menyalibkan itu. Siapa? Raja. Ya, para prajurit pasukan. Nah, apakah itu perintah Bapa yang di surga? Bukan. Untuk menembus dosa kalian? Enggak. Bukan. Nah, berarti kamu tidak menjalankan apa perintah Bapa. Sedangkan kata Yesus, kecuali mereka yang menjalankan perintah Bapa yang di surga. Perintah Bapak tadi udah ditunjukkan. Apa perintah Bapak itu sama kami apa? Percaya kepada Yesus supaya kami selamat. Ini apa yang dilakukan Yesus itu adalah perintah. Contoh dong Islam. Sedikit pun ibadah di Islam itu kalau nggak ada perintahnya itu di demo itu. Oh, memang kalian kan bid'ah. memang kalian kan umat Itu yang apa? namanya. Suka demo kan? Kau kan suka demo. Namanya ajaran, Bro. Sekarang Ajaran. kutanya sama kau. Sholat 5 waktu di Quran mana? Dua-dua sholat di Quran ada mana? Mana? Dua-dua sholatnya. Kamu sholat asar, bacalah doa ini. Ada nggak di Quran? Kamu sholat zuhur, baca doa ini. Ada nggak? Ada cukup. Ada di Quran nggak? Al-Fatihah aja cukup. Ada. Di mana disuruh? Ketika Nabi- Hai Munir, Ya, kalau kamu ada. sholat tahajud, bacalah doa ini. Mana di Quran tertulis kayak gitu? Ada. Yang Mana? yang wajib itu hanya Dari sholat tadi kau surat ngoceh, Al-Fatihah. aku minta data kau tak kasih. Oi, Coba, berikan dulu datamu Munir, berikan. berikan ke kita. Aku kemarin sudah lengkap hadir Enggak. sama Coba berikan. Hai umat Berikan muslim. datanya, Pak. Coba. Jangan cuma banyak omong. Hai umat muslim, kalau kalian sholat tahajud, doanya ini. Hai umat muslim, kalau kalian sembahyang sujud, doanya ini. Hai umat muslim, kalau kalian sholat asar, doanya begini. Di mana tertulis di Quran itu? Di mana tertulis di Quran itu? Menunjukkan dalil itu satu kali aja. Loh, aku bukan hanya satu kali, berkali-kali dari tadi. Dari Mau dulu. sampai Dan ini bukan terputar, sampai temanya. pusing, sampai malas kita. Kamu itu hanya Ngapain kamu? ngoceh aja. Capek-capek. Pak Munir, Pak Makanya Munir. kalau mau kasih. ini Pak Munir, Sekarang- lepas dulu kacamatanya, open mind. Munir. Coba kamu Karena- renung. Satu pun bang, satu pun yang Kristen lakukan itu nggak ada yang kehendak dari Bapak yang di surga katanya. Pak Munir. Aduh, pun nggak ini otaknya ini Kecuali nggak dipakai. Kamu lari-lari dari Kaki. tadi ke sini, Kaki. balik ke sini, nggak jelas. Itu bukan kasih itu. Ateis pun berkasih sayang mereka. Kalau kasih itu nggak usah diajari. Kalau cuma kasih, yang lainnya tuh nggak ada yang dari Yesus. Coba saya tanya Pak Munir. Kemarin saya hajar Pak Munir dengan ayat yang sperma itu. Sekarang saya hajar. Yesus tuanya di pohon korma. Bayi Yesus langsung bicara kepada Maria. Isa bukan. Kepada Isa, ya. Ngomong ya, langsung dikatain pada apa? Bayi Isa langsung berkata kepada si siapa? Maria, Miriam. Nah, langsung sekarang saya tanya, gimana logikanya bayi yang baru lahir langsung bisa berkata-kata?
Iya karena mukjizat, bro. Mana bisa? Saya nggak pernah Iya, kalau lihat. kamu Baik. mikir pakai otak kamu ya nggak nyambung, nggak Jadi gini Fujimoto. Kalau bagi dia kitabnya kita harus terima mukjizat. Tapi kalau kitab kita jelaskan mukjizat dia nggak terima. Nah itu. Nah, artinya dia standar ganda. Apa? Memang kitab Anda punya mukjizat. Loh, di dalam Alkitab kami banyak mukjizat. Di dalam kitabmu apa mukjizat? Coba tunjukkan dulu mukjizat apa yang ada di dalam Quran yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Coba tunjukkan. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar. Al-Quran adalah mukjizat. Sampai sekarang manuskrip Quran yang jelas nggak ada. Manuskrip yang tertua nggak ada yang jelas. Al-Quran menurut Munim Siri baru dikodifikasi 1924. Waktu itu ada di Al-Azhar Mesir, skolar dari berbagai negara datang membawa kitab yang berbeda-beda. Akhirnya terjadi kebingungan. Akhirnya sepakatlah, kanonkanlah, dipilihlah satu. Itulah sekarang yang digunakan di Indonesia. Cuma kau buta sejarah kitabmu sendiri. Dan ketika kau dikasih tahu, karena kau sudah buta, tak mau kau diterangi. Makanya kau bodoh terus. Yang bukan kitab dari Tuhan itu Injil, Lukas, Yohanes, Markus. Loh, sekarang buktikan bahwa Quran itu berasal dari Allah. Buktikan. Itu firman Allah. Buktikan bahwa Quran itu berasal dari Allah. Bagaimana cara turunnya? Buktinya pertama, teksnya masih Arab, masih asli bahasa Arab. Nah, itu mana ada murni Al-Quran bahasa Arab? Kata Injil aja, kata Injil itu bahasa Yunani. Yunani itu. Sedangkan kitab Anda dari bahasa Israel diterjemahkan ke bahasa Yunani dan diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia, terjemahkan lagi ke bahasa Batak, Madura. Itu oh iyalah, karena Allah kami itu kan mengerti semua bahasa. Pakai Allahmu kan nggak ngerti bahasa, hanya bahasa Arab dia tahu. Sedangkan Al-Quran, Ben, seandainya Nabi Muhammad turun ke dunia, suruh kita jadi imam sholat, sama bahasanya persis dengan enggak sama. Sunisia beda kok. Kau jangan gitu-gitu. Jangan kau pikir orang bodoh yang kau hadapi, orang cerdas ini. Tunisia sampai sekarang beda kok, cara sholatnya, tangannya pun beda. Dua-duanya pun beda, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang baca ini itu. Yang penting tahu hafal Al-Fatihah itu sudah sah. Loh, di mana tertulis itu hanya Al-Fatihah? Coba, di mana tertulis di Quran? Kalau kamu sholat cukup ayat Al-Fatihah. Di mana tertulis itu? Malas aku, Ben. Di mana? Tunjukkan semua kemarin ke kau. Gak ada kau tunjukkan, gak ada pernah kau tunjukkan data. Gak pernah. Yang ada kau tunjukkan takianya. Berarti kamu itu